Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 20 November 2025, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam diri Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Semoga kami selalu patuh dan setia kepadanya, yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hati itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Kekaisaran Romawi jatuh karena kelemahan moral dan spiritual. Hal yang sama terjadi ketika kota Yerusalem hancur. Kelemahan moral dan ketidaktaatan kepada Allah membuat kota Yerusalem hancur. Dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi kehancuran yang akan menimpa kota itu. Kota itu akan dihancurkan oleh musuh sampai tembok-temboknya pun akan dibongkar habis. Apa yang dinubuatkan Yesus ini mengingatkan kita akan kehancuran kota Yerusalem ratusan tahun sebelumnya, yaitu ketika kehancuran kala itu diikuti oleh pembuangan penduduk Yerusalem ke Babel. Peristiwa itu adalah sebuah peristiwa pahit dalam sejarah orang Israel. Alasan Yerusalem dihancurkan berulang kali kembali saat bangsa Israel jatuh lagi dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Penggalan ketika Allah melawati engkau dalam kalimat terakhir dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita pada kedatangan Tuhan, di mana Dia akan bertindak sebagai hakim yang adil, mengganjar orang-orang yang setia dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Nubuat Yesus akhirnya benar-benar terjadi ketika untuk kedua kalinya kota Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Romawi
pada tahun 70 Masehi. Perjuangan kita sebagai umat beriman adalah memasuki Yerusalem abadi dalam kerajaan surga. Untuk masuk ke sana diperlukan sebuah pertobatan yang terus-menerus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus, orang-orang percaya yang telah dipersatukan dalam satu iman kepada Yesus melalui sakramen pembaptisan yang kita terima. Entah ketika kita dibaptis tidur, artinya baptis bayi, ataupun ketika kita dibaptis berdiri atau baptis dewasa. Sebagai orang-orang beriman dengan menerima sakramen pembaptisan, berarti kita siap untuk berarak menuju kepada kota abadi, ialah Yerusalem surgawi itu. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang mengalami tantangan-tantangan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, Yerusalem surgawi yang telah ditanam dalam hati kita melalui rahmat sakramen pembaptisan itu menjadi kotor, hancur oleh ketidaktaatan kita kepada Allah karena kita jatuh dalam dosa. Maka akhirnya Yerusalem surgawi dalam hati kita itu akhirnya hancur lebur. Hidup kita penuh dengan macam-macam hal yang membuat kita semakin gelisah. Hati tidak damai, penuh kebencian, iri hati, dendam, dan sebagainya. Maka satu-satunya jalan untuk membangun kembali Yerusalem dalam hidup kita, dalam hidup beriman kita adalah dengan pertobatan yang radikal. Kita harus bangkit untuk menata hidup kita kembali supaya semakin sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan untuk terus bersama menata hidup kita agar hidup kita semakin terarah kepada kehidupan Yerusalem surgawi. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.